Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ismawati, guru biologi di SMA Negeri 1 Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, khususnya tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kompetensi dasar pada materi pembelajaran kali ini adalah, sedangkan tujuan yang akan kita capai yaitu, kalian pernah kan menanam pohon yang awalnya dari biji? Penasaran bagaimana biji menjadi pohon? Yuk kita belajar. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah atau ukuran sel suatu makhluk hidup, baik volume, massa, dan tinggi yang irreversibel atau tidak dapat balik, dan merupakan perubahan pada makhluk hidup yang dapat diukur secara kuantitatif. Misalnya, tumbuhan yang tadinya hanya 5 cm, terus dia akan tumbuh menjadi 10 cm. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ dan bersifat kualitatif. Kalau pada tumbuhan, contohnya itu ketika tumbuhan menghasilkan bunga dan buah. Kalau tumbuhan sudah berbuah, berarti menandakan dia sudah matang fungsi organ kelaminnya, sehingga menghasilkan buah yang sering kita makan. Paham ya? Begitulah konsep pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuhan itu akan tumbuh dimulai dari biji. Kalian menanam biji, lalu akan tumbuh menjadi pohon. Nah, kalau tumbuhan itu dari biji, akan ada suatu proses yang namanya perkecambahan. Kemudian setelah berkecambah, nanti biji itu akan tumbuh dan berkembang. Sekarang kita akan bahas dulu apa itu perkecambahan. Perkecambahan adalah peristiwa berakhirnya masa dormansi biji. Masa dormansi itu adalah masa inaktif dari biji itu sendiri. Jadi, biji yang kalian tanam, sebelum biji itu kalian beri air, biji itu berada dalam keadaan inaktif atau masa dorman. Mari kita perhatikan proses pertumbuhan biji kacang berikut ini. Oke, jadi di proses perkecambahan ini, biji terlebih dahulu mengalami imbibisi. Biji itu kan biasanya sebelum kita tanam akan kita beri air terlebih dahulu. Nah, ketika air masuk ke dalam biji, itulah yang disebut dengan proses imbibisi. Setelah air masuk ke dalam biji, air itu akan membuat hormon gibberellin yang ada di dalam biji menjadi aktif. Lalu, setelah gibberellin aktif, gibberellin juga akan mengaktifkan enzim-enzim hidrolisis seperti protease, lipase, dan amilase. Lalu, enzim-enzim tersebut akan memecah cadangan makanan yang ada pada biji. Setelah cadangan makanan dipecah, akan membentuk energi, dan energi inilah yang membuat biji berkecambah. Dimulai dengan peristiwa pecahnya kulit biji yang ditandai dengan keluarnya radikula atau calon akar, selanjutnya tumbuh plamula atau calon batang dan daun dari biji. Sampai akhirnya pada bagian batang akan muncul cabang dan daunnya bertambah banyak. Batangnya semakin tinggi dan membesar. Inilah yang dinamakan pertumbuhan. Lanjut ya. Berdasarkan tipenya, perkecambahan biji itu dibedakan menjadi dua, yaitu perkecambahan hipogeal dan tipe perkecambahan epigeal. Kalau hipogeal, ketika terjadi perkecambahan, kotiledonnya atau keping bijinya akan tetap tinggal di dalam tanah. Hal ini terjadi karena yang mengalami pemanjangan adalah bagian epikotil. Contohnya pada biji jagung, padi, dan kacang kapri. Sedangkan epigeal kebalikannya. Ketika terjadi perkecambahan, kotiledonnya atau keping bijinya ikut terangkat ke atas tanah.
karena terjadi pemanjangan pada bagian hipokotil. Contohnya pada biji kacang hijau, kacang tanah, dan kedelai. Sampai di sini sudah paham ya? Selanjutnya, setelah terjadi perkecambahan, biji itu akan mengalami pertumbuhan. Perlu kalian tahu bahwa pertumbuhan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Lalu, bedanya apa? Kalau pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas meristem apikal. Terjadinya diferensiasi mengakibatkan akar dan batang tumbuh memanjang. Jadi, pertumbuhan primer itu terjadinya di ujung batang dan ujung akar. Kemudian, ada pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas meristem lateral atau kambium yang menyebabkan diameter akar dan batang bertambah besar. Kalian pasti sudah belajar tentang kambium kan? Coba perhatikan gambar ini. Di suatu batang, itu ada jaringan phloem, kambium, dan xilem. Nah, kambium yang ada pada batang itu nantinya akan membentuk phloem sekunder dan xilem sekunder. Kemudian, hasil pembelahan ini yang nantinya lama-kelamaan akan menjadi lingkaran tahun yang menyebabkan batang itu menjadi besar. Ingat ya, kalau pertumbuhan primer itu, batang dan akar menjadi panjang karena aktivitas meristem apikal. Kalau pertumbuhan sekunder, batang menjadi besar atau tumbuh ke samping karena ada aktivitas kambium. Nah, sampai di situ tumbuhan sudah tumbuh. Tadi misalkan dari biji berkecambah, lalu menjadi tumbuhan besar segini nih. Kemudian terjadilah yang namanya perkembangan, di mana ketika tumbuhan itu sudah matang sel-sel kelaminnya, maka akan menghasilkan yang namanya bunga. Tumbuhan akan berbunga kan? Tumbuhan kalian berbunga nggak? Nah, kalau berbunga berarti sudah matang kelaminnya. Kemudian akan menghasilkan yang namanya buah. Nah, itulah yang namanya perkembangan pada tumbuhan. Jadi ingat ya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan, lalu terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Oke, sudah paham kan? Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran kita kali ini, coba kalian jawab latihan soal berikut ini ya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.